Dayeuh Tengah Pusat Karajaan Sukakerta. Nyucruk basa ngabuka siloka mapai laratan nu ditenden dihandelem sieum wanci ngabaladah nyongsi carita ngaguar bukti kiwari nu jadi tetekon sajarah natrat ngotretkeun lalampahan anu laju ka pangkergaleuh kapuseur galeuh sakejap ajeg tur panceg salawasna dina galur nalika ngarepokkeun tekad ucat jeung lampah. Geuning lain tetengera nu baris nyelametkeun sajarah dina seungitna kembang samoja, tapi tunggul sirungan anu ngahudangkeun diri eta sajarah. Tangtungan diri tinangtu bakal atra tur karasa sabot neuleuman lalakonna. Laporan Rusdianto Mahadewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar abad ke-17 sampai abad ke-16 dulu dalam perjalanan catatan sejarah ada yang nama di Tasikmalaya terbentuk suatu pemerintahan kebataraan dengan pusat pemerintahan di Galunggung. Kekuasaan yang dijalankan itu bersifat mengabiseka raja-raja. Dengan kata lain, raja baru dianggap sah bila mendapat persetujuan dari Batara yang bertahta di Galunggung. Sekitar tahun 1111 Masehi, Kebataran Galunggung berganti menjadi Kerajaan Galunggung, berubah lagi menjadi Kerajaan Sukakerta, dan kemudian Tasikmalaya. Periode pemerintahan Kabupaten di Sukapura. Awal sejarah terbentuk sebuah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Sukakerta dengan pusat pemerintahan di Dayeuh Tengah, sekarang termasuk wilayah Desa Setiawangi, Kecamatan Jatiwaras, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Saloba. Pembentukan pemerintahan kabupaten di Sukapura berawal dari perpindahan pemerintahan dari Dayeuh Tengah, pindah pusat ibu kota pemerintahan ke Lewiloa, kemudian pindah ke Empang, Kecamatan Sukaraja, dengan negaranya disebut Sukapura. Kerajaan Sukakerta sendiri merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama pada masa itu yakni Sri Gading Anteg sejaman Prabu Siliwangi. Sedangkan dalam Sukakerta diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa 1521-1535 Masehi. Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi. Desa Sukakerta yang dikenal masyarakat Tasikmalaya sebagai daerah sentra penghasil buah duren dan manggis ini ternyata menyimpan catatan histori tinggi. Sukakerta dan Sukapura ternyata tidak bisa dipisahkan begitu saja dalam catatan perjalanan sejarah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kendati nama Sukakerta mungkin tergeser pamornya oleh wawangi nama Sukapura. Namun tak dapat disanggah jika Sukakerta merupakan lembaran munggaran yang mencatat dan mengabadikan nama Sukapura dalam pengawalan perjalanan sejarah terbentuknya Kabupaten Tasikmalaya sekarang ini. Ketika Pajajaran mulai melemah terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori Cirebon dan Demak, banyak daerah-daerah yang berusaha melepaskan diri dari kerajaan Pajajaran. Salah satunya yang dalam Sukakerta atau dalam Sentawang. Berawal dari berdirinya Kerajaan Sukakerta, loba catatan anu homo dipungkir kendati sejarah terdiri tidak diekspos ke publik secara menyeluruh. Kerajaan Sukakerta sendiri lahir tanggal 26 Juli 1623 yang dijadikan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya. Dan bukti peninggalan sejarah altar itu sendiri banyak tersebar terutama di Kecamatan Jatiwaras. Dan peninggalan itu sendiri merupakan saksi bisu kejayaan Sukapura Bihari. Kerajaan kecil Sukakerta yang berpusat di Dayeuh Tengah dipimpin oleh Umbul Wirahadi Kusumah yang dikenal sebagai Umbul Sukakerta. Merupakan putra serupan Cibuni Agung yang beristri seorang pewaris dari negara Sukakerta yakni Punyai Ageng Wirahadi Kusumah atau dikenal dengan Entol Wiraha. Merupakan ayahanda dari Raden Wirawangsa yang menjadi bupati pertama di Sukapura bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha I. Dalam Baganjing, gelar Wiradaha sendiri diberikan sebagai hadiah dari Sultan Agung atas jasanya menumpas pemberontakan di Pati Ukur. Sedangkan makam Umbul Sukakerta sendiri tidak jauh dari Dayeuh Tengah, hanya terpisah jembatan gantung tempatnya di Cikopo, Desa Keputihan,
yang dikenal dengan Lewi Lele. Di sekitar petempatan sejarah Dayak Tengah sekarang berdiri Lembaga Pendidikan MTSN Setiawangi. Masyarakat banyak menemukan bukti-bukti peninggalan semisal penemuan benda berupa peralatan dapur masa lalu. Dayak Tengah menurut informasi merupakan pusat aktivitas masyarakat zaman dahulu, sedangkan kantor pemerintahan kabarnya berada di Linggasari, Desa Sukakerta, Kecamatan Jatiwaras. Bahkan di Desa Sukakerta pernah ada pasar zaman dulu yang sekarang menjadi nama kampung, yakni Patahunan atau Pasar Satahun. Di samping keberadaan Pasar Satun juga bertebaran tempat sejarah lain yang merupakan peninggalan situs makam, salah satunya makam Bendahara Kabupaten Sukapura. Syekh Indra Taruna merupakan putra Bupati Sukapura Kangjeng dalam Wirawangsa bergelar Wiradadaha I.